Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkanlah saya Griffith Afif selaku moderator pada webinar siang hari ini. Untuk webinar siang hari ini diambil tema tips dan triks menjadi tutor yang idaman bagi siswa. Sangat menarik ya topik tema siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV pembicara pertama. Jadi di sini nanti ada 2 pembicara, teman-teman. Untuk CV yang pertama, saya akan bacakan. Tempat tanggal lahir Pekalongan 2 Desember 1999 dengan alamat Kebon Rowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Jenjang pendidikannya TK Muslimat NU Jerebeng Kembang, SDN 1 Kebon Rowo Pucang, SMP Negeri 1 Kedung Wuni, SMA Negeri 1 Kedung Wuni, dan sedang melakukan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Untuk pengalaman narasumber sendiri, yaitu staf fotografi MGC 2019, Ketua Panitia PDGF 2019, dan Kabid SDM MGC 2020. Oke, ketika webinar berlangsung, teman-teman di sini dimohon untuk menonaktifkan mic-nya, tetapi diperbolehkan untuk mengaktifkan videonya jika teman-teman ingin. Kemudian, setelah pemaparan materi, jadi setelah pembicara 1 memaparkan materi dan pembicara 2 memaparkan materi, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dengan seksama pemaparan materi dari pembicara kita siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan saja langsung pembicara pertama kita, yaitu Kak Sulistiawati. Halo Kak Sulis. Ya, terima kasih kepada moderator Mbak Griffith. Ya. Saya izin share screen ya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Sulistiawati, mahasiswa Pendidikan Matematika 2018. Di sini saya akan memberikan tips dan trik menjadi tutor idaman bagi siswa. Ini adalah profil saya yang sudah dibacakan oleh moderator. Tak terasa, langsung saja ya, tak terasa pandemi sudah berlangsung 1 tahun. Pembelajaran secara daring juga sudah berlangsung 1 tahun. Pembelajaran daring dianggap tidak efektif karena banyak anak-anak yang menganggap pada saat pandemi seperti ini sekolah libur dan digunakan untuk bermain, sehingga mereka tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh sekolah, dan tugas tersebut yang mengerjakan akhirnya orang tua ataupun kakak atau saudaranya. Untuk itu banyak orang tua memilih mengundang guru privat, dan orang tua rela untuk merogoh uang tambahan demi anaknya agar tetap dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan guru privat tersebut. Perbedaan guru privat dan guru sekolah. Yang pertama, guru privat. Guru privat adalah guru yang datang ke rumah dan pembelajarannya berlangsung di rumah. Guru privat biasanya sebelum sarjana sudah bisa mengajar siswa, dan guru privat mensukseskan materi yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Jadi guru privat itu tidak ada minimal jenjang pendidikannya. Untuk anak SMA pun sudah bisa menjadi guru privat. Namun anak SMA mungkin hanya bisa menjadi guru privat yang untuk anak SD maupun TK. Dan banyak yang saya temui, mahasiswa sudah menjadi guru privat, entah guru SD, SMP, maupun guru SMA. Guru privat juga
lebih mendalami materi yang telah diajarkan di sekolah. Jadi siswa tersebut dapat mempelajari materi lebih mendalam kepada guru privat yang belum dipahami di sekolah. Terus guru sekolah adalah guru yang melakukan pembelajaran di sekolah. Guru sekolah pendidikan minimal sarjana atau S1, guru sekolah mengajar dengan struktur sesuai dengan kurikulum sekolah dan program semester. Jadi guru sekolah ada minimal pendidikannya yaitu sarjana atau S1. Guru sekolah juga dalam pembelajarannya sesuai dengan kurikulum sekolah dan program semester. Lanjut, kelebihan guru privat. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Salah satu alasan utama orang tua atau siswa memilih menggunakan jasa atau les privat datang ke rumah adalah efisiensi waktu. Khususnya bagi anak-anak yang memiliki kegiatan yang lebih banyak. Dengan begitu, anak tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk belajar les privat. Yang kedua, fleksibel. Selain waktu yang fleksibel, mata pelajaran yang diajarkan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalkan, anak tersebut besok akan ada ulangan matematika. Jadi, anak tersebut bisa meminta kepada guru privat untuk diajarkan tentang materi matematika tersebut. Terus, perhatian penuh dari guru. Manfaat lain dari mengikuti les privat adalah agar anak dapat fokus dan guru dapat memberikan perhatian penuh bagi siswa. Dengan begitu, baik siswa maupun guru dapat melakukan aktivitas belajarnya setahap demi setahap dan dapat langsung bertanya jika ada yang belum dipahami. Terus, kenyamanan psikologis. Dengan belajar di rumah yang notabene tempat yang nyaman bagi siswa, maka siswa akan merasakan kenyamanan psikologis sehingga terhindar dari stres dan tekanan faktor luar. Terus yang kelima, orang tua dapat memonitor. Dengan belajar di rumah, orang tua dapat memonitor aktivitas belajar anak dengan lebih leluasa. Banyak sekali ya anak yang izin untuk minta les, untuk pergi ke tempat les, namun banyak mereka yang pergi ke tempat lain, sehingga adanya guru privat tersebut, orang tua dapat memonitorin anaknya. Terus, kekurangan guru privat yang pertama adalah biaya relatif mahal. Jelas ini adalah kekurangan dari guru privat, karena orang tua harus menyisihkan uang lebih untuk biaya guru privat. Yang kedua, sosialisasi kurang. Bagi anak usia sekolah, belajar kelompok merupakan hal yang lebih disukai dibandingkan belajar sendiri. Dengan begitu, mereka merasa memiliki teman yang dengan kemampuan setara dan dapat bertanya lebih terbuka terhadap teman mereka dibandingkan dengan gurunya. Khususnya bagi anak yang pemalu, dengan mengikuti les privat datang ke rumah, anak menjadi kurang dalam bersosialisasi dan hanya berinteraksi dengan gurunya saja. Yang ketiga, memanjakan anak. Banyak orang tua yang tidak mengikuti anaknya pada les privat yang datang ke rumah karena hal tersebut cenderung memanjakan sang anak. Anak seperti disuapi pelajaran dan tidak menumbuhkan kemauan dari diri anaknya sendiri. Terus, ini ada cara menjadi tutor yang menyenangkan. Yang pertama, friendly, yaitu ramah dan mampu berkomunikasi baik antara siswa dan juga orang tua. Ini adalah hal penting untuk menjadi tutor. Yang kedua, tidak membosankan. Jangan terlalu memberikan materi pelajaran kepada anak. Sesekali jika anak tersebut sudah bosan pada pembelajaran, ajak mereka untuk refreshing, misal menonton video pembelajaran atau diajak ngobrol mengenai hal-hal yang disukai anak tersebut. Terus memberi apresiasi, misal
ada contoh soal anak tersebut suruh mengerjakan satu soal tersebut. Jika anak tersebut bisa mengerjakannya dan benar, guru bisa memberi apresiasi dengan memberi jajan atau memberi aksesoris yang anak tersebut sukai. Atau misal anak tersebut mampu mengerjakan 2 soal, nanti satu soalnya bisa dikerjakan oleh gurunya. Terus wangi dan rapi. Penampilan sangat penting untuk guru privat. Jika misal nih ada guru privat yang penampilannya kurang menarik dan juga tidak rapi ataupun wangi, pasti anaknya akan malas untuk belajar privat. Terus nomor 5, menguasai materi. Ini sangat penting ya untuk menjadi guru privat. Karena jika tidak menguasai materi, maka akan kebingungan nanti pada saat pembelajaran berlangsung. Ini ada sedikit ilustrasi ya. Guru itu ibarat teko, murid itu ibarat cangkir, dan airnya ibarat ilmu atau materi pembelajaran. Teko itu jika ingin menuangkan air, maka harus dekat dengan cangkir, sehingga air mudah mengalir dalam cangkir. Jangan sampai posisi cangkir lebih tinggi dari teko, maka itu susah si teko untuk mengalirkan airnya. Jadi kesimpulannya, dalam mengajarkan sebisa mungkin guru harus dekat dengan anak, dekat secara fisik, dekat secara hati, sehingga anak akan merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Sulis yang sudah memaparkan materinya yang cukup menarik ya untuk teman-teman simak tadi. Kemudian untuk bertanya teman-teman di sini bisa ditahan dulu ya pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pembicara yang kedua. Tempat tanggal lahirnya Kudus 24 Maret 2001 dengan alamat Desa Gulang, RT 3 RW 6, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pendidikannya TK Pertiwi Gulang, SD Negeri 2 Gulang, SMP Negeri 1 Jati Kudus, SMA Negeri 1 Kudus, dan sedang melakukan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Untuk pengalaman narasumber sendiri, menjadi koordinator bidang pendidikan dan pelatihan KT Sari Mulyo pada tahun 2020 hingga sekarang, dan yang kedua tentor private dari 2016 hingga sekarang. Wah, cukup lama ya untuk menjadi tentornya. Kita langsung sambut saja pembicara kita yang kedua, yaitu Kak Siti Rahmawati. Halo Kak Siti. Halo Kak Vivit. Ya, bisa dimulai langsung ya Kak? Iya, terima kasih Kak Vivit atas waktunya. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua dari webinar Tips and Trick menjadi tutor idaman. Sebelumnya, saya Siti Rahmawati, saya sebagaimana yang sudah dibacakan Kak Vivit tadi, di sini ada alamat email sitirahmawati.mat@studios@unes.ac.id, nomor teleponnya 085802033108. Mungkin bagi teman-teman yang mau sharing-sharing pengalamannya selama menjadi tutor, atau mau tanya-tanya, jika dirasa di forum ini belum cukup, bisa menghubungi ke chat yang tertera. Nah, langsung saja pada materi yang kedua ini, ada beberapa hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan pada pertemuan pertama, kemudian ada tips and tricks selama mengajar privat. Pertemuan pertama. Mengapa sih pertemuan pertama sangat penting? Tekanan yang kita berikan pada pertemuan pertama memberikan pengaruh besar pada bagaimana cara
kita membawa diri. Sebab kesan pertama yang baik akan menciptakan penilaian positif seseorang terhadap diri Anda. Dalam kasus tertentu, Anda mungkin berpikir bahwa kesan pertama seseorang bisa berubah ketika mereka mengenal kita lebih dekat. Namun, kenyataannya hal tersebut jarang terjadi. Jadi, pada pertemuan pertama les privat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama ada memperhatikan penampilan diri. Seperti yang sudah disinggung Kak Sulis tadi, tentor harus berpakaian yang rapi, wangi, sopan. Tidak harus menggunakan pakaian jas seperti guru, memakai seragam PNS seperti itu. Tidak harus, yang penting pakaiannya rapi, sopan, wangi. Pertama, untuk mendukung agar menampilkan kesan kepribadian yang baik. Jadi kalau kita rapi, wangi, sopan, kan mesti dilihatnya juga enak. Terus juga berpengaruh pada kenyamanan belajar anak. Kalau tentornya wangi, rapi, sopan, kan siswa juga nyaman belajar. Tidak harus cantik atau ganteng ya, tapi yang penting wangi, rapi, dan sopan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya tentor sudah memperkenalkan diri melalui chat dengan orang tua, tapi lebih baik kita juga mengulangi lagi pada pertemuan pertama, perkenalan secara singkat saja seperti contohnya, nama saya Sitra Mawati, saya dari Bimbel X, saya yang akan mengajar anak ibu atau bapak. Sebelumnya mungkin mau tanya-tanya dulu adiknya cewek apa cowok, terus nanti pembelajarannya itu mau semua materi, apa hanya materi tertentu seperti matematika, IPA, dan seterusnya. Perkenalannya secara singkat saja. Kemudian yang ketiga, memberikan kesan pertama yang menyenangkan. Jadi pada 10 menit yang pertama itu, 10-15 menit saja cukup. Kalau les privat kan biasanya waktunya antara 1-1,5 jam, atau menyesuaikan kebutuhannya siswa. Nah, di awal pada pertemuan pertama itu, kita jangan langsung to the point, ayo dek kita belajar, kita ngerjain PR, itu jangan. Jadi 10 menit yang pertama itu kita gunakan untuk kenalan sama adiknya dulu. Nama kakak sedang mati, nama adik siapa, nama panggilnya siapa, terus hobinya apa, kesukaannya apa, terus mungkin ditanya-tanya dulu pernah les apa enggak, terus mungkin tentang keseharian sekolahnya, apa sih pelajaran yang disuka, apa sih pelajaran yang nggak disuka. Terus kalau nggak suka pelajaran itu kenapa? Apa karena gurunya yang galak, atau karena pelajarannya susah, atau kenapa? Nah, jadi secara tidak langsung kita tanya-tanya ke anak itu, kita jadi punya feedback, ya, kita punya cerminan. Selama ngajar nanti, kita harus seperti apa sama murid. Muridnya kan nggak suka guru yang gini-gini, berarti kita harus menjadi guru yang seperti ini, gitu. Kemudian yang keempat, menghubungi wali murid untuk menginformasikan hasil belajar dengan murid. Jadi sebisa mungkin tempel itu harus dekat dengan orang tua, sering-sering mengabari orang tua. Jadi misalkan setelah pertemuan pertama itu, tentor menghubungi wali murid. Ya Ibu, tadi dari hasil pertemuan pertama, sebenarnya adik A ini dia pintar, namun dia males kalau ada PR banyak, sehingga dia kurang suka sama pelajaran itu, atau mungkin dia kurang suka pelajaran itu karena gurunya yang seperti ini, atau PR-nya yang banyak, jadi dia males, atau gurunya kurang jelas gitu. Nah, kalau kita sudah menguasai pengalaman pada pertemuan pertama, selanjutnya kita ke praktek mengajarnya. Tentunya juga ada tips and tricks selama mengajar privat. Yang pertama, pembelajaran yang santai. Jadi selama les privat itu 1,5 jam itu kita santai aja, slow aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Tapi kemungkinan biasanya kalau selama les tergesa-gesa itu bisa disebabkan karena guru yang kurang persiapan, dia kurang menguasai materi, atau dia memang tidak menguasai materi tersebut, dia belum tidak bisa materi tersebut, misalkan materinya itu lebih ke agama, misal bahasa Arab atau tauhid.
Dan sedangkan basic tentornya itu bukan di situ, jadi kan dia mesti akan merasa keteteran atau kewalahan. Jadi lebih baik tentor itu mengambil job yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dikuasai. Kalau misalnya di matematika, IPA, bahasa Inggris, ya lebih baik ngajarnya di bagian itu saja. Nah, kemudian yang kedua, jadilah teman belajar. Jadi sebagai tentor privat itu jangan menggurui murid. Jadi lebih ke seperti kita ngajari ke adiknya, lebih ngajari ke adik kita sendiri gitu. Kalau dia di sekolah aja punya guru yang galak, suka menggurui, suka nyuruh-nyuruh dan ini dan itu, siswa kan nggak suka. Ditambah lagi dengan di rumah ada guru les juga seperti itu, mesti kan siswa juga tidak akan tertarik untuk belajar, siswa juga tidak nyaman sama belajar. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi yang baik. Tentunya dengan adanya les privat kan ditujukan untuk agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan di sekolah yang dia belum paham. Jadi ngajarnya ya pelan-pelan, step by step aja. Kan kita ngajarnya hanya satu orang tuh. Jadi kita pelan-pelan sampai sini dulu. Adiknya udah paham belum? Kalau belum, diulangi lagi. Atau kalau belum paham bagian yang mana. Kalau udah, baru lanjut ke selanjutnya. Lebih ke pembelajarannya pelan tapi serius gitu. Santai tapi serius. Yang penting materinya tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, games di sela-sela belajar. Games di sini sesuai kreativitas dari tentor ya. Misalkan dia mengajar bahasa Inggris. Nah, si tentor ini mengajak siswanya untuk bernyanyi, misalkan yang gampang aja, balonku ada 5, tapi ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi selain dapat pembelajaran yang menyenangkan dengan nyanyian itu tadi, siswa juga bisa mengetahui kosakata seperti itu tadi yang balonku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadinya apa itu. Jadi dia belajar sambil bermain. Kemudian yang keempat, yang kelima ada reward atau hadiah. Sebelumnya juga sudah disinggung ya, reward itu hadiah apresiasi bagi siswa jika dia sudah mencapai tujuan yang kita targetkan. Jadi misalkan besok siswa mau ada ujian nih, ulangan harian matematika atau IPA atau apa misalkan. Nah, biasanya dia itu mendapatkan nilai 6. Nah, si kak tentornya tuh dia memberikan semangat gini. Misalkan adiknya tuh sukanya coklat gitu ya, coklat atau permen atau kue. Nah, nanti kalau adik dapat nilai, dikasih motivasi kalau adik dapat nilai 7, nanti kakak kasih permen. Kalau dapat nilai 8, nanti kakak kasih coklat yang kecil. Kalau adik dapat nilai 9, nanti kakak kasih kue gitu. Jadi si siswa itu akan termotivasi untuk giat belajar supaya dia dapat nilai itu tadi. Kalau nanti dapat nilai yang bagus, dia kan bisa dapat reward, coklat, atau jajan, ciki, atau lainnya. Pokoknya yang siswa itu sukai gitu. Nah, kemudian yang terakhir, PR jangan banyak-banyak. Di sekolah, dia sudah diberi PR oleh gurunya. Nah, jadi jangan sampai tentor itu juga memberikan PR yang banyak. Karena tentor itu kan sebenarnya untuk membantu siswa mengerjakan PR-PR-nya. Jadi kalau di sekolah udah PR-nya banyak, di rumah PR-nya banyak, siswa jadi pusing seperti di gambar yang seperti itu. Bukan tambah mudeng pelajarannya, tapi malah tambah mupeng. Nah, iya boleh dikasih PR, tapi hanya sekali saja. Mungkin seminggu sekali, atau PR yang bersifat mendukung kayak seperti kalau matematika, PR-nya disuruh menghafalkan perkalian, gitu nggak apa-apa. Kalau itu kan dipakai untuk seterusnya ya. Tapi kalau PR dikasih, kamu mengerjakan halaman sekian ya Dek, terus besok kalau pertemuan selanjutnya kita cocokkan, itu kan lebih ke menekan siswa, jadi siswa juga kurang nyaman sama pembelajaran. Tidak terasa sudah di akhir slide ya. Di sini ada kutipan menarik. Jadi semua pekerjaan berat, salah satu yang paling sulit adalah menjadi guru yang baik. Dari Maggie Gallagher.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator Kak Griffith. Ya, terima kasih untuk Kak Siti sebagai pembicara kedua. Sama-sama, Kak. Halo? Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Kak. Maaf ya, tadi koneksi saya terganggu sedikit. Ya, jadi seperti ini teman-teman, ketika nanti teman-teman ingin bertanya kepada pembicara satu ataupun pembicara dua, teman-teman bisa langsung open mic jika ingin menanyakan langsung, tetapi jika malu-malu teman-teman bisa ketik di kolom chat aja seperti itu. Nanti saya bacakan dan saya sampaikan kepada pembicara. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Saya Kak Griffith Afif ingin bertanya. Oh iya, untuk Kak Aulia ingin bertanya kepada pembicara berapa? Kepada Kak Siti. Oh iya, oke. Pertanyaan saya, bagaimana jika siswa bertanya kepada kita mengenai soal yang mereka tidak bisa, tapi setelah kita baca, kita juga tidak bisa menjawabnya. Nah, itu bagaimana menyelesaikannya? Terima kasih. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Kak Aulia. Bagaimana Kak Siti sudah bisa menangkap pertanyaannya? Sudah memahami? Iya, sudah, Kak Griffith. Oke, bisa dijawab langsung ya, Kak Siti. Baik, terima kasih Kak Aulia Ayu atas pertanyaannya. Ya, sangat menarik sekali pertanyaannya. Dan memang sering terjadi di keseharian ya. Misal, jika siswa bertanya, tapi kita tidak mengetahui jawabannya, tidak tahu misalnya itu ya. Itu kalau menurut pengalaman saya, ya pinter-pinternya kita bagaimana kita mengelabui siswa gitu. Jadi misalkan kalau saya ada dua. Kalau pertama, misal jawab langsung ya, gini, adik mau jawabannya sekarang. Yuk kita lihat bareng-bareng di YouTube gitu. Kita lihat video penyelesaian di YouTube. Kadang kan ada soal penyelesaian di YouTube gitu. Nah kalau misal kita cari nggak ada tuh, kita ada opsi lain yang kedua berarti bisa dijawab kayak gini. Contoh ya Kak, wah ini kayaknya kalau di jawab hari ini nggak cukup waktunya Dek. Jadi misalkan adiknya tanya proses terjadinya hujan, itu kan banyak sekali prosesnya tuh. Ya mungkin kita tahu, tapi kita kurang yakin sama jawaban kita. Jadi ya kita ngomongnya, kita lanjutkan pada pertemuan ke depan aja ya Dek, gitu. Biar hari ini kita fokus ngerjain PR dulu. Nah, minggu depan kita baru bahas apa yang hari ini belum kita pahami. Gitu. Seperti itu Kak Aulia Ayu. Iya, gimana Kak Aulia Ayu? Sudah paham? Iya Kak Siti, terima kasih atas jawabannya. Ya udah Kak Griffith. Oke, Iya, terima kasih juga sama-sama. untuk Kak Aulia Ayu. Kemudian ini di kolom chat ada dari Kak Reni Febriani. Untuk pembicara satu ya ini. Menurut pembicara satu, untuk seorang mahasiswa, bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan jadwal les private? Oke, pembicara satu berarti ada Kak Sulistiawati. Bisa dijawab Kak Sulistiawati sekarang? Oke, terima kasih Kak Reni untuk pertanyaannya. Untuk membagi waktu
seorang mahasiswa dengan jadwal les privat? Menurut saya yang pertama, menyusun jadwal antara kuliah dengan jadwal mengajar les. Itu yang utama, jangan sampai bentrok antara les privat dengan kuliah. Yang kedua, lihat situasi kondisi apakah kita mampu untuk mengajar les privat tersebut. Terus yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik dengan siswa atau orang tua siswa. Jika berhalangan hadir, bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada orang tua ataupun siswa. Terus yang keempat, tetap memperhatikan kesehatan diri sendiri karena kesehatan itu sangat penting. Itu Kak Reni, apakah sudah cukup? Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini sudah ada 2 orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai pemaparan materi tips dan trik menjadi tutor yang idaman bagi siswa? Ayo jangan malu-malu, karena kita semua pasti kan pengen jadi tutor nih, yang untuk prodi pendidikan, seperti itu. Ataupun yang tidak prodi pendidikan tapi memiliki keterampilan mengajar pun sangat dianjurkan untuk menjadi tutor, seperti itu. Oke, kayaknya masih pada malu-malu ya untuk bertanya di sini. Mungkin nanti ada kontak person yang bisa dihubungi untuk peserta di sini jika ingin menanyakan tentang tips and tricksnya seperti apa gitu. Saya masih mempersilahkan waktunya, masih 2 menit lagi, ayo siapa yang ingin bertanya? Oke, sepertinya ada yang bertanya di kolom chat dari AL. Saya ingin bertanya pada pembicara kedua, terkadang ada anak yang susah, ada kemauan untuk belajar. Bagaimana usaha tutor agar anak itu ada keinginan mau belajar? Terima kasih. Itu untuk Kak Siti ya berarti. Langsung dijawab Kak Siti bisa? Oh iya, baik, langsung saja ya Kak Griffith. Terima Iya. kasih Kak Ael atas pertanyaannya. Jadi jika ada anak yang susah, ada kemauan untuk belajar, di sini mungkin maksudnya kemudian gitu ya, kadang mood, kadang enggak gitu. Ya kita solusinya kita dekati dulu. Kan kita di sini sebagai tutor bukan sebagai guru ya. Kita kayak adik sama kakak gitu, kita deketin. Adik kenapa kok nggak mau belajar? Kita tanya-tanya. Kenapa? Ada masalah di sekolah, apa kenapa, apa tadi habis apa gitu. Jadi lama-kelamaan dia kan akan lulus sendiri, dia akan cerita, tadi habis gini kak, habis di sekolahan dimarahi guru, jadi disuruh maju nggak bisa, jadinya males, sampai sekarang jadinya nggak mau. Terus setelah anaknya cerita, adiknya cerita, kan kita bisa kasih solusi. Nggak apa-apa deh, udah tetap semangat, harus tetap belajar, tetap mau memperbaiki lagi kan. Tadi hanya hari yang buruk, bukan masih ada hari esok yang lebih baik gitu. Kita tetap semangat belajar lagi biar itu nggak terulang lagi gitu misalkan. Begitu Kak AL. Ya, seperti Ya, itu terima kasih penjelasannya Kak Kak ya. Wati. Sama-sama. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Safa Salsabila. Izin bertanya, menurut pembicara 1, apa saja kendala menjadi guru les private? Terima kasih.
Terima kasih kepada Kak Safa atas pertanyaannya. Menurut saya, kendala guru privat yang pertama adalah komunikasi tidak lancar. Terkadang guru sudah datang ke rumah, tetapi ternyata siswa tersebut belum pulang sekolah ataupun masih di luar. Hal tersebut menjadikan jadwal belajar menjadi mundur. Kadang siswa ada kegiatan lain juga tidak mengabari gurunya. Itu adalah kendala yang sering terjadi dialami guru privat. Terus yang kedua, jarak rumah yang terlalu jauh. Kan tidak semua guru privat memiliki kendaraan motor. Ada juga yang untuk pergi mengajar menggunakan angkutan umum ataupun bus ya. Jika rumahnya tidak bisa dilewati oleh angkutan umum, maka guru privat harus jalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Itu adalah kendala yang dialami oleh guru privat. Terus yang ketiga, suasana rumah. Kan ada juga rumah seorang siswa yang dekat dengan pabrik. Itu menjadikan suasana yang tidak enak dan mengakibatkan pembelajaran tidak berlangsung secara efektif. Itu menurut saya, apakah jawabannya sudah memuaskan, Mbak Safa? Sudah, terima kasih Kak Sulis. Terima kasih, sama-sama. Iya, udah banyak ya yang tertarik sama materi-materi ini. Wah, tapi ada yang masih penasaran nih Kak sama pemaparan materi kakak berdua ini. Dari Kak Mila Fitria IPB. Saya izin bertanya, menurut Kak Siti, gimana cara mengatasi anak yang maunya PR-nya tersebut itu dikerjakan oleh tentor, sedangkan dia nggak mau ikut mengerjakan karena dia berpikir, ya kan aku punya tentor, kenapa nggak dikerjain tentornya aja? Mungkin karena agak nakal si anak tersebut. Bisa dipahami Kak Siti? Oh iya, Kak. Iya, bisa langsung dijawab ya Kak. Baik. Terima kasih Kak Mila Fitri atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya tentor les itu kan kita tugasnya itu membantu PR siswa ya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang seperti itu nggak mau mengerjakan PR sendiri, ya pertama kita nasihati dulu, kita rayu dulu, kita bujuk-bujuk dulu. Sebenarnya tentor kan dia hanya memancing-mancing siswa. Dia nggak mengerjakan PR-nya tapi kayak memancing siswa. Soalnya, ayo deh gimana kalau soalnya seperti ini, jawabannya gimana, kamu gimana gitu. Lebih ke memancing siswa, bukan mengajari siswa. Kalau kita kasih tahu masih nggak mau, masih nggak mau mengerjakan sendiri, ya kita sampaikan kendala ini ke orang tua. Mungkin orang tua bisa membantu sebenarnya. Bu, mohon maaf, kalau adiknya tuh seperti ini, dia nggak mau mengerjakan PR sendiri, bagaimana? Mungkin dengan dikasih tahu orang tuanya, dia akhirnya besok bisa lebih baik lagi, bisa mau mengerjakan PR sendiri. Seperti itu, Kamila. Jawaban dari saya. Bagaimana, Kamila? Kamilanya mungkin tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Dia bilang, oke, terima kasih. Seperti itu. Iya, sama-sama Kak Mila. Nah, mungkin sudah cukup ya, teman-teman penasaran sama materi ini. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjut chat personal dengan tentor-tentor kita yang menjadi pembicara kali ini. Jadi, untuk kesimpulan pada webinar kali ini, yaitu menurut saya karena sekolah sudah berlangsung selama 1 tahun ini, jadi banyak orang tua yang rela untuk merogoh uang lebih untuk memanggil tentor anak-anaknya, di mana anak-anaknya itu tetap belajar secara efektif gitu. Nah, kemudian
untuk menjadi tutor yang baik untuk menjadi tutor yang menyenangkan, ada beberapa cara, di antaranya itu kita harus friendly, terus tidak membosankan, memberikan apresiasi kepada anak-anaknya, berpenampilan rapih dan wangi, serta menguasai materinya tentunya. Kemudian, adapun tips dan triks untuk mengajarnya sendiri yaitu dengan pembelajaran yang santai, jadi jangan terlalu kaku untuk belajar dengan siswanya. Kemudian jadikanlah teman belajar, bukan menjadi seorang guru dengan siswa yang harus baku sekali, tidak seperti itu. Kemudian penyampaian materinya yang baik dan mungkin dapat memberikan games di sela-sela belajar dan memberikan reward setelah siswanya itu mengerjakannya dengan benar. Dan yang terakhir, poin terpenting, jangan banyak-banyak ngasih PR, karena kita bukan seorang guru, tapi kita hanya seorang tentor. Seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya saya boleh minta teman-teman untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri webinar pada siang hari ini. Teman-teman bisa mengaktifkan videonya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih perhatian dan kerjasamanya untuk webinar siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya sebagai moderator. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Karena harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan teman-teman warahmatullahi dapat wabarakatuh. meninggalkan room, lanjutkan aktivitas.